Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Kurang semangat, satu lagi. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Harus semangat ya. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ya, untuk memimpin doa untuk ketua kelas. Silakan Depa. Marilah teman-teman, kita sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, terima kasih. Jadi setelah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Kenapa tidak berangkat? Dari Panji kita bisa belajar ya, bahwa kita harus menjaga kesehatan. Dengan bagaimana? Kalau misalnya berangkat sekolah, apa caranya? Makanlah yang dari rumah, itu lebih sehat dibandingkan kita jajan di sekolah. Ya. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasionalisme kita ya. Itu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan anak untuk berdiri. Sudah siap? Viva
menjelaskan pada tujuan pembelajaran hari ini. Jadi semoga anak-anak dari tujuan pembelajaran ini anak-anak bisa ya mengerti tentang tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Ya, semoga anak-anak bisa mengerti dengan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, anak-anak diharapkan mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Jadi Bapak sampaikan tentang tubuh tumbuhan itu seperti apa. Jadi anak bisa mengidentifikasinya. Ya. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan fungsi setiap bagian tubuh tumbuhan. Ya, jadi nanti Bapak sampaikan juga tentang tumbuh-tumbuhan. Jadi anak-anak bisa menjelaskan kembali ya apa itu fungsi-fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya anak-anak bisa mengamati bagian tubuh tumbuhan. Nanti bapak perlihatkan gambar tumbuh-tumbuhan. Nanti anak bisa mengamati bagian tubuh tumbuhan. Nah, ketiga itulah tujuan pembelajaran hari ini ya. Paham ya? Nah, selanjutnya ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang anak-anak bisa jawab. Pernahkah kalian melihat tumbuh-tumbuhan di sekitarmu? Pernah nggak melihat tumbuh-tumbuhan di sekitarmu? Di rumah misalnya, di sekolah, pernah lihat nggak? Nah, coba Bapak tanya, apa sih itu tumbuh-tumbuhan yang ada di rumahmu itu? Berupa apa saja tumbuh-tumbuhannya? Bunga, apa lagi? Ya, apa lagi? Ada nggak di rumahmu tumbuh-tumbuhan? Hah? Sakit pada nggak sakit tumbuh-tumbuhan di rumahmu? Ada nggak? Oh, rambutan. Bilkis, ada nggak tumbuh-tumbuhan? Apa di rumahmu? Hah? Mangga juga bisa ya termasuk tumbuh-tumbuhan. Di sini ada nggak di rumahmu? Atau di ruang kelas atau di ruang lingkup sekolah juga ada tumbuh-tumbuhan ya yang bisa kita lihat. Ya, paham ya? Nah, dalam tumbuh-tumbuhan itu pasti ada bagian-bagian kan? Bagian misalnya, ya kamu ketahui ada bagian apa? Akar. Nah, ya, pasti ada namanya buah, ya, situ kan. Terus ada namanya daun, ya kan? Ada namanya batang, ada namanya akar juga, dan ada namanya biji, ya. Jadi itulah bagian tumbuh-tumbuhan, ya, bagian tumbuh, ya, bagian tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, bagian tubuh tumbuhan, ya, pengertiannya tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang berada sangat penting dalam kelangsungan hidup makhluk lainnya, yang sangat penting ya. Tumbuhan merupakan penyumbang oksigen terbesar di dunia yang sangat dibutuhkan oleh manusia ataupun hewan. Ya, jadi pernahkah kamu tidur di bawah pohon? Enak nggak kalau tidur di bawah pohon? Nah, yaitu apa kalau siang hari apa mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Mengapa kalau misalnya kita tidur di bawah pohon itu terasa nyaman? Yaitulah karena apa mengeluarkan oksigen yang bisa kita serap ya. Nah, terus selanjutnya menurut tumbuhan adalah organisme eukaryota yang tergolong dalam kerajaan Plantae ya. Di dalamnya terdiri atas beberapa klat, yakni tanaman berbunga, ada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka ya. Di sini juga ada fotosintesis, ialah proses saat tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula serta oksigen. Itu pengertian dari tumbuhan secara harfiah ya. Selanjutnya kita berbicara tentang manfaat. Jadi manfaat tumbuhan ya. Sebagai sumber makanan,
tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan yaitu padi, gandum, jagung, kacang-kacangan dan sayur-sayuran penghasil sayur-sayuran. Kenapa kok sebagai sumber makanan untuk tumbuh-tumbuhan? Berarti kita juga manfaat ya tumbuh-tumbuhan. Yang kamu makan tiap hari tumbuh-tumbuhan dari tumbuh-tumbuhan enggak? Ya kan? Ya. Dari tumbuh-tumbuhan enggak? Contohnya apa? Nasi, ya. Nasi yang kamu makan tiap hari itu kan dari tumbuh-tumbuhan kan? Ya, jagung, ya. Maka makan pokok yang kita makan tiap hari itu termasuk tumbuh, ya. Terus penghasil oksigen. Selama proses fotosintesis, tumbuhan melepaskan oksigen ke atmosfer. Oksigen merupakan sumber yang sangat penting bagi semua makhluk hidup di bumi. Jadi Jadi kalau banyak tanaman atau tumbuhan itu terasa nyaman kan? Jadi itulah ya, rasa nyaman ya. Terus penyedia serat. Tumbuhan seperti kapas dan rami digunakan untuk membuat serat alami yang digunakan dalam pembuatan kain dan tekstil, obatan. Ya, banyak sekali bisa digunakan sebagai herbal dan lain sebagainya, sebagai ini tumbuhan. Ya. Yang selanjutnya obat-obatan. Ada beberapa jenis tumbuhan yang sangat sering dijadikan sebagai obat ya. Nah, ya, contohnya seperti daun pejaga, buah mengkudu, daun sirih, ada daun alang-alang, dan masih banyak lagi tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Jadi tumbuhan itu memang sangat berguna sekali ya bagi kita juga ya. Kadang-kadang memang kebanyakan tumbuhan misal herbal itu dibuat dari tumbuh-tumbuhan ya, yang sudah diteliti hingga menjadi obat herbal. Untuk masuk ke fungsi, biar lebih semangat kita es breaking terlebih dahulu ya. Es breakingnya kita tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. Satu kali lagi, 2 kali tepuk semangat. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita mengacu ke fungsi akar. Nah, ini ada fungsi akar. Jadi apa sih itu fungsi akar bagi fungsinya itu ya? Ya, kita akan jelaskan. Ini berbentuk apa ini? Akarnya ya, akar dari tumbuh-tumbuhan. Akar merupakan komponen utama dari kelangsungan hidup tumbuhan. Jadi kalau tidak ada akar, ya tidak ada kelangsungan hidup ya. Karena akar memiliki fungsi yaitu menyerap air dan nutrisi di tanah, menopang dan menjaga tumbuhan agar berdiri kokoh, serta menyimpan cadangan makanan. Selain itu juga akar berperan dalam respirasi atau pernapasan pada beberapa jenis tumbuhan ya. Yang pertama itu fungsinya karena akan memiliki penyerap air. Jadi kalau misalnya kamu mau untuk diserap supaya tumbuhan itu dari akar. Misalnya kamu mau tanaman itu biar segar, kamu kasih air, nanti akan diserap oleh apa yang menyerapnya? Oleh akar ya. Dan juga agar berdiri kokoh serta menyimpan cadangan makanan. Kalau misalnya tumbuh-tumbuhan tidak ada akarnya, pasti tidak akan berdiri dengan kokoh. Paham ya? Paham ya bilang? Ya. Dan penyimpan cadangan makanan selain itu juga berperan sebagai respirasi ya. Yang Bapak sampaikan tadi ada beberapa jenis tumbuhan. Selanjutnya, jadi ada beberapa akar ya. Ada akar serabut, ada akar tumbuhan, ada akar gantung, ada akar hujan, ada akar napas, ada akar pelekat, ada akar semu. Coba kalau akar serabut seperti apa? Adalah akar serabut, adalah akar yang memiliki
bentuk menyerupai serabut. Itulah akar serabut. Contohnya itu pohon kelapa, padi, jagung, pepaya, bawang, pisang, tebu, salak, dan lainnya ya. Jadi itu merupakan akar serabut. Bisa kamu campur dengan tanamannya. Seperti ini ya, tanamannya serabut itu akar serabut ya. Selanjutnya akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar utama atau akar besar. Akar utama ini memiliki cabang-cabangan kecil. Contohnya yaitu kacang hijau, wortel, kacang tanah, putri malu, asam jawa, durian, mangga, jeruk, mauni, belimbing, ubi-ubian, dan lainnya. Bisa kamu cek ini dari beberapa contoh ini bagaimana perbedaan akar serabut, akar tunjang. Oh seperti ini ternyata akar tunjang. Oh seperti ini ternyata akar serabut. Selanjutnya akar gantung. Akar gantung berasal dari tanaman yang tumbuh dan berkembang ke bawah, ke arah bawah, jadi ke arah bawah seperti ini ya. Contohnya tumbuhnya akar gantung yaitu pohon beringin. Ternyata dia itu pohon beringin itu akarnya termasuk akar gantung karena dia itu terus ke bawah. Selanjutnya akar napas ya. Akar napas sebagian menyubur ke atas dengan berbentuk menyerupai pensil atau kerucut. Contohnya tanaman makrot ya. Akar pelekat. Akar pelekat tumbuh sepanjang batang tumbuhan dan berperan dalam menempel pada dinding dan tumbuhan lainnya. Bisa mencakup ada juga tanaman yang merapat di dinding termasuk akar pelekat. Yang terakhir akar temu. Akar ini ya, akar ini adalah jenis akar yang mampu melekat pada berbagai objek dengan bantuan tertentu yang berfungsi untuk melekat dan menyerap garam mineral. Contohnya tumbuhan lumut ya. Ini termasuk akar semu. Selanjutnya fungsi batang. Nah, ini fungsi batang. Ya, batang merupakan bagian terpenting dalam tumbuhan karena batang adalah sumber tumbuhan, tempat organ lain bertumbuh dan tumbuh. Ya, batang berfungsi sebagai struktur penopang utama yang menghubungkan akar dan daun serta sebagai transformasi zat-zat seperti air, nutrisi, dan hasil fotosintesis dalam tumbuhan. Inilah bentuknya ya, bentuk batang ya. Ternyata dari atas ke bawah juga sebagai penopang dia itu ya. Adanya daun di sini, adanya buah juga di sini. Kalau tidak ada batang ini mungkin tidak ada penopangnya. Paham ya? Penopang ya. Fungsi-fungsinya ya, berfungsi sebagai penopang bagi seluruh tanaman. Batang memiliki struktur yang kokoh sehingga tanaman dapat berdiri tegak di atas tanah tanpa adanya batang makan tanaman akar roboh. Paham? Yang kedua mengangkut nutrisi. Jadi fungsi daripada batang ya, mengangkut nutrisi. Batang mengandung dua jenis pembuluh tumbuhan ya, utama yaitu xilem dan phloem ya. Mengangkut air dalam mineral dari akar keseluruhan tanaman. Sedangkan phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian-bagian tanaman ya. Jadi ini fungsinya ya. Jadi dia sebagai penghantar juga ya. Terus selanjutnya pertumbuhan. Jadi juga sebagai fungsi sebagai pertumbuhan ya. Batang berperan dalam pertumbuhan. Batang membantu tanaman untuk tumbuh ke atas yang dapat meningkatkan pembentukan kayu baru dan meningkatkan diameter batang. Jadi yang sering lebih tinggi itu yang pertama itu batang ya. Batang juga dapat menyimpan
cadangan makanan yang dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup tumbuhan. Contohnya tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan yaitu umbian dan rhizom. Yang selanjutnya reproduksi vegetatif, itu fungsinya. Batang berperan dalam mereduksi vegetatif. Artinya batang juga dapat menghasilkan tanaman yang baru yang genetiknya atau identik dengan tanaman induk, ya. Proses ini disebut dengan perkecambahan, ya. Selanjutnya ada pertahanan. Ini bisa dilihat ada berapa jenis batang yang mengandung zat kimia dan berduri yang memiliki peran sebagai bagian tanaman. Terdapat hama dan herbivore respon terhadap simulasi lingkungan. Yang terakhir yaitu batang dapat merespon stimulus lingkungan seperti cahaya dan gravitasi. Hal ini disebut mempengaruhi tumbuhan sehingga dapat membantu tanaman menyusukan dari kondisi lingkungan. Itu dari batang. Selanjutnya kalau sudah ada batang pasti ada daun. Dan seperti ini. Tahu kan daunnya? Ya. Nah, daun adalah organ tumbuhan yang tumbuh pada batang atau ranting. Ya, tumbuhnya itu pasti pada batang dan ranting. Ya. Daun umumnya berwarna hijau karena mengandung klorofil dan berfungsi utama dalam fotosintesis. Selain itu, daun juga berperan aktif dalam pertukaran gas, ya, regulasi penguapan dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya, paham ya? Anak-anak bisa lihat ke depan? Ya, itulah daun. Ya, selanjutnya fotosintesis. Kan kita tadi ada fotosintesis. Apa sih itu fotosintesis, ya? Fotosintesis, ya. Daun menangkap energi matahari untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula atau makanan ini dan oksigen pertukaran gas. Nah, selanjutnya daun kemungkinan bertukar gas antara tumbuhannya dan lingkungan, menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen transpirasi, ya. Daun berperan dalam proses penguapan air, membantu menjaga keseimbangan air dalam tumbuhan, atau yang terakhir yaitu penyimpan cadangan. Beberapa tumbuhan menyimpan cadangan makanan dan air di dalam daun. Itulah fotosintesis atau berikut penjelasan dalam tentang fungsi daun. Selanjutnya ada apa ini? Bunga apa? Nah, bunga sepatu. Masih ada beberapa bunga yang lain, ya. Ini salah satu contohnya, ya. Bunga merupakan bagian dari tubuh dari tumbuhan yang memiliki peran dalam proses reproduksi, ya, seksual dan menghasilkan biji. Secara umum bunga terdiri dari kelopak, ya, ada kelopaknya, ada mahkotanya, ada benang sarinya, dan ada putik. Bunga merupakan suatu keindahan yang ada di dalam semesta di bumi. Cantik nggak bunga itu? Bagus nggak? Bagus. Jadi itu hasil daripada tumbuhan, ya. Selanjutnya yaitu fungsi. Sekarang lanjut apa ini? Terakhir? Buah, ya. Kalau sudah tadi bunga, sekarang terakhir buah, ya. Apa sih fungsi daripada buah? Buah merupakan bagian dari tanaman yang mengandung biji dan berkembang dari bunga. Ya, secara botani buah adalah bovarium tanaman berbunga dan yang matang, yang bisa berdaging atau kering dan membungkus biji. Bunga juga memiliki beberapa jenis rasa seperti asam, manis, pahit, dan lain. Ya.
Buah ya, itu buah ya. Jadi pernah nggak menikmati buah ini? Ada apa ini? Ada semangka, ada bunga dan lain sebagainya. Ada bunga, ada apa namanya? Mangga, ada pisang dan lain sebagainya. Paham ya? Itu buah. Nah, ini fungsi daripada buah. Yang pertama menyebarkan biji. Biasanya kan dalam buah itu ada bijinya kan? Nah, itulah salah satu untuk menyebarkan biji. Buah membantu menyebarkan biji tanaman ke lokasi baru melalui bantuan hewan yang memakan buah-buahan. Biasanya biasanya kan ada tupai yang memakan apa saja misalnya yang dia makan itu akan menyebarkan biji yang dibawa oleh buah. Yang selanjutnya fungsi dari buah itu perlindungan biji sebagai perlindungan biji. Buah melindungi biji dari gangguan luar seperti cahaya buruk dan berbagai jenis hewan pemangsa. Jadi yang dimakan duluan itu buahnya dulu, baru bijinya dibuang. Itu akan melindungi biji. Selanjutnya fungsinya itu sebagai nutrisi. Buah mengandung nutrisi yang penting seperti vitamin, mineral, dan serat untuk kesehatan manusia dan hewan. Selanjutnya pertahanan tumbuhan. Beberapa jenis buah mengandung senyawa yang dapat melindungi tumbuhan dari hama, jamur, dan penyakit ya fungsinya. Selanjutnya reproduksi tumbuhan. Buah adalah bagian dari siklus reproduksi tumbuhan, dimulai dari bunga, kemudian berkembang menjadi buah setelah penyerbukan, dan pada buah terdapat biji yang dapat menghasilkan tumbuhan baru. Yang selanjutnya sumber makanan. Buah dalam sumber makanan yang lezat dan sehat bagi manusia serta berbagai jenis hewan. Buah dapat membantu menjaga energi dan kesehatan. Ya. Selanjutnya peran dalam ekosistem. Ya. Buah memainkan peran penting dalam rantai makanan ekosistem. Jadi itu adalah fungsi dari buah. Yang terakhir yaitu biji. Yang terakhir sekali, biji adalah bagian tumbuhan yang berasal dari buah-buahan yang di dalamnya terdapat embrio yang calon pembuahan yang baru. Yaitu biji. Paham ya? Selanjutnya nanti buat bapak nanti bapak silakan video atau hidupkan video nanti silakan. Setelah itu silakan kamu buat pertanyaan ya yang kurang paham. Yang paham ya silakan kamu lihat video ini. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang.
Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share. Nah, itulah video penjelasan lagi yang membuat dari bahan apa ya. Jadi di situ sudah dijelaskan dan lebih diperjelas oleh tumbuhan ya dan prosesnya. Dari penjelasan Bapak dari awal sampai akhir, kira-kira ada pertanyaan nggak? Yang kira-kira kurang paham dan lain sebagainya, silakan anak-anak bisa mengajukan pertanyaan dan bisa menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak. Bukan harus jawab, misalnya anak-anak bisa menjawab dari pertanyaan yang lain ya. Silakan, ada nggak pertanyaannya? Ya, silakan awal. Jelaskan perbedaan akar serabut dan akar tunggang serta contoh tumbuhannya. Apa? Jelaskan. Perbedaan akar serabut Nah, apa perbedaan akar serabut dan akar tunggang? Ya, siapa yang ingin menjawab? Ya, Farid. Ya, silakan. Farid. akar serabut itu bentuk serabut kecil yang menyebar dari pangkal batang. Biasanya ditemukan pada tumbuhan monofilin. Contoh padi, rumput, jagung, dan kelapa. Akar tunggang berdiri dari satu akar besar yang tumbuh lurus ke bawah dengan cabang akar yang lebih kecil. Biasanya memiliki tumbuhan isoter. Contoh mangga, jambu, warga, kacang, anggur. Nah, itulah jawabannya. Paham belum, Bang Wal? Ya, jadi ada lagi pertanyaan? Sudah paham semua? Sudah ya, terima kasih ya. Itulah pemaparan dari Bapak. Selanjutnya kita akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ya, silakan. Berhubung Bapak sudah bagi per kelompoknya. Jadi silakan kamu anak-anak kerjakan bersama-sama kelompoknya. Nanti setelah itu kalau sudah anak-anak kerjakan, nanti ada bagian mempresentasikan hasil daripada jawaban anak-anak ya yang dikerjakan oleh satu kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
Silakan dikerjakan apa yang menjadi pertanyaan setiap daripada kelompok. Ya, kerjanya sama-sama. Boleh gabung jadi satu, kamu kerjakan ya. Kalau ada pertanyaan silakan kamu tanyakan. Ya, nomor pertanyaan Pak Samping 210-nya. Ya, nah. Ya, nomor seperti bisa sama tiga, tiga, laporan dulu semua. Setelah itu siapkan gambarnya ya. Kelompok 2 ada pertanyaan? Dari sini tulis nama-namanya, nama seluruh kelompok ya. Ini kelompoknya berapa? Nanti kamu tulis, kamu buat apa namanya? Buat garis, buat hijau dan sebagainya ya. Kelompok 3 mesti fungsinya ya. Jangan lupa nama kelompoknya ya dan kelompok berapa. Dia diwarnai ya, dia gabung jadi satu. Misalnya dari warna daun kamu warnai apa, dari warna buah kamu warnai apa, nanti kamu sampaikan di dalam presentasinya ya. Jadi kamu hafal kalau ini ternyata warna batanya saya warnai seperti ini ya. Terus nah, saling komunikasi. Jadi mana yang buah itu warna saya kasih warna apa ya. Nanti pilihan yang bisa kamu sampaikan nanti waktu presentasi ya. Sudah diwarnai. Nanti kita sampaikan kamu tunjuk misalnya di gua, di pasar, kamu yang ada di situ kan apa itu?
Kan mau bagian-bagian saja. Nanti fungsinya beda. Bagian ini siapa bagian ini? Bukan nama-nama ini.
Yang lain bisa dibantu. Yang kalau belum selesai silakan dibantu teman-temannya yang mengerjakan itu. Jangan apa namanya sendiri ya. Silakan memberikan jawaban sendiri. Apa usul dari kamu silakan ya, usul dari temanmu bisa kamu jadikan satu sebagai jawaban nanti ya. Jadi nanti kalau setelah selesai ini bisa kamu nanti setiap satu kelompok maju ke depan dan yang lain yang di buku ini bisa bertanya tentang yang dipresentasikan yang kelompok yang maju. Ini bisa dijawab kelompok yang maju ya. Ada pertanyaan nggak mengenai KPD-nya, nggak kerjanya? Nggak ada? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai belum? Kelompok 3 sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai mari kita persiapkan ya. Mari kita persiapkan untuk mempresentasikan hasil daripada teman-teman ya, satu kelompok itu. Ya, paham ya? Dimulai dari kelompok 1 nanti silakan maju di depan, setelah itu kamu presentasikan dan hasil daripada kelompok kalian ya. Silakan dari kelompok 1. Yang lain silakan kamu simak apa yang menjadi presentasi daripada kelompok 1. Nanti bisa ditanyakan. Seluruhnya maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulfani. Perkenalkan, nama saya Devara Lutfi. Perkenalkan, nama saya Santika Adinisa. Perkenalkan, nama saya Alif Ayyubidatika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagian tumbuh-tumbuhan. ya, tentang bagian tumbuh-tumbuhan ya. Tentang mewarnai ya. Oh, yang mewarnai ya. Silakan yang lain perhatikan di depan. Daun saya warnai hijau karena mengandung klorofil. Terus apa lagi? Dua. Kedua, saya warnai warna hijau dan merah untuk membedakan mana yang masak dan mana yang Ya, mana yang masak, mana yang tidak masak. Selanjutnya, selanjutnya. akan. Nah, warna apa akarnya? Warna coklat. Nah, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Itu Bunga. bunga. Warnanya apa? Kuning dan tengahnya ada lingkungan. Ya. Jadi itulah apa namanya penyampaian dari kelompok 1 ya.
Jadi dari kelompok 1 itu mempunyai warna-warna tersendiri yang bisa yang diwarnai oleh yang dia pikirkan bagaimana itu tumbuh-tumbuhan ya yang ada di sekitarnya. Nah, dari kelompok 1 ini yang mewarnai tumbuhan, ada nggak pertanyaan yang menyangkut daripada kelompok 1? Ada nggak? Tunjuk tangan. Ya, ini silakan. Ini. Kenapa yang lebih keras ini? Mengapa daun berwarna hijau dan apa manfaat Nah, mengapa daun itu berwarna hijau dan apa manfaatnya bagi tumbuhan? Jawaban dari saya, daun berwarna hijau karena mengandung klorofil, Oh, iya. yaitu pigmen hijau yang menyerap energi cahaya matahari. Klorofil sangat penting karena membantu tumbuhan melakukan fotosintesis, yaitu proses pengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan glukosa. Tanpa Klorofil, tumbuhan tidak dapat membuat makanannya sendiri. ya, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana jawabannya? Paham belum? Ya, paham. Ada pertanyaan lagi nggak? Paham ya? Ya, terima kasih ya. Silakan ditutup. Kemudian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu. Ya, kasih tepuk tangan. Dari beberapa yang disampaikan, dari beberapa yang ditanyakan, paham ya? Jadi dari kelompok 1 tadi, apa namanya? Pertanyaan tentang bagaimana mewarnai dari berapa tumbuhan. Ya, ada yang diwarnai hijau, ada yang diwarnai merah, ya? Ya. Selanjutnya, kalau sudah kelompok 1 kita beranjak ke kelompok 2. Ya, silakan ke kelompok 2. Diperhatikan nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Berdiri jangan deh. Ada babonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan tentang diskusi kami tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, ini akan disampaikan bagian-bagian tumbuhan, ya. Sudah ada gambarnya. Yang pertama ada daun, Nah, daun itu daun. Berarti kedua ada buah, malah ditunjuk Lukis. Nah, ini buah, terus. batang, dan akar. Nah, itulah bagian tumbuhan yang sudah ditandai oleh kelompok 2. Sudah? Sudah. Dari penampilan kelompok 2, ada nggak pertanyaan yang ingin disampaikan dari kelompok 2? Ayo baca. Penting bagi tumbuhan. Apa yang ulang lagi, Cak? Mengapa buah penting bagi tumbuhan? Mengapa buah penting bagi tumbuhan? Kan di situ ada buah. Ayo, mengapa kok penting bagi tumbuhan? Jawabannya, buah penting bagi tumbuhan karena berfungsi melindungi biji yang tersebut dan lingkungan luar. Selain itu, buah membantu penyebaran biji melalui hewan, angin atau air. Dengan penyebarannya buah, lingkungan dapat memperluas tempat tumbuhnya dan mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Nah, itulah apa namanya jawaban dari kelompok 3 ya. Buah adalah fungsi daripada untuk keamanan suatu hidup. Paham belum, Ica? Paham. Ya, ada pertanyaan lagi nggak dari kelompok lain? Kalau ada yang menyangka silakan. Nggak ada? Nah, ada nggak? Gimana ada nggak? Nggak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, tutup dulu. Yang presentasi dari kelompok kami sebagai salah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hapus dulu, tepuk tangan dulu. Jadi kelompok 2 itu menjelaskan tentang bagian tumbuhan yang Bapak
selesaikan tadi, ya mana buah, mana daun, mana batang, mana akar dan lain sebagainya. Selanjutnya kita berinjak ke kelompok 3. Ayo, silakan. Yang lain tolong perhatikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Ayo silakan buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Silakan yang lain perhatikan di depan. Yang pertama ada akar, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian ada batang, mengangkat air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian ada daun, tempat terjadinya fotosintesis untuk membuat makanan. Lalu ada bunga sebagai alat produksi tumbuhan. Selanjutnya ada buah menunggu biji agar tidak mudah rusak. Sekian presentasi dari kami akhiri. Nanti tanya dulu. Kalau ada yang bertanya dari penyampaian dari kelompok 3 ada nggak pertanyaan? Seperti siapa? Bilkis, tanya dulu. Ya, fungsi akar, ya. Akar rambut atau akar halus berfungsi memperkuat permukaan akar sehingga tumbuhan dapat menyerap air dan mineral lebih banyak dari tanah. Semakin banyak akar rambut, semakin efisien proses penyerapan nutrisi. Ya, bagaimana Bilkis? Sudah paham? Ya, Devara pertanyaan lagi kan Devara? Devara ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Ya, silakan. Kalau sudah tidak ada, silakan tutup. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, berhubung LKPD-nya sudah kita selesaikan dan sudah mempresentasikan, selanjutnya karena itu soal soal kelompok, kita ada ada soal mandiri ya buat kalian, atau soal evaluasi mandiri ya. Silahkan kalian kerjakan satu per satu orang satu ya, satu orang karena mandiri jadi satu orang satu. Empat. Silakan tulis namanya dan kelasnya ya.
pertanyaan silakan diajukan ya. Nah. Kalau ada pertanyaan silakan yang mau menjadikan pertanyaan. Sudah selesai? Nah, silakan kumpul jadikan satu berkelompok. Nanti tinggal kumpul ke sini. Silakan jadikan satu berkelompok. Jadikan satu berkelompok. Yaitu kelompoknya nanti kelompoknya bawa ke sini. Sini bawa sini, bawa sini. Sini bawa sini. Sudah, coba perhatikan. Sudah, coba perhatikan. Jadi, karena kita sudah selesai mengerjakan LKPD, juga sudah mengerjakan soal evaluasi, nah kita FGD dulu ya. Tepuk semangat. Semangat satu lagi, tepuk semangat. Setelah kita belajar dan kita juga sudah menyelesaikan soal dari apa sampai akhir ya, dari mulai apa itu tumbuhan, mana bagian tumbuhan dan apa itu fungsinya ya. Jadi sudah paham ya. Ada yang tanyakan lagi nggak?
Ada yang tanyakan lagi nggak? Nggak ada. Ya. Jadi ada nggak apa namanya? Senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Jadi kalau senang, Bapak berhasil untuk pembelajaran hari ini bisa kita lanjutkan untuk minggu depan, ya. Jadi selanjutnya kesimpulan pada hari ini ya, akar adalah menyerap air dan menyelam dari tanah ya, serta menumpang tumbuhan ya. Serta bakar yaitu menumpang tumbuhan, menyalurkan air dari zat makanan dari akar ke daun. Selanjutnya daun, tempat terjadinya fotosintesis untuk membuat makan. Nah, selanjutnya bunga, alat perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya buah, tolong perhatikan. Selanjutnya buah melindungi biji dan menarik hewan untuk membantu penyebaran biji. Yang terakhir biji, calon tumbuhan baru untuk generasi tumbuhan atau tumbuhan selanjutnya ya. Itulah kesimpulan daripada Bapak ya. Selanjutnya Bapak tanya lagi, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, selanjutnya itulah yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini ya. Lebih dan kurang Bapak minta maaf ya. Untuk menutup pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya. Silakan untuk ketuanya untuk menutup pembelajaran pada hari ini ya. Yang lain bersiap-siap untuk berdoa. Iya. Ayo. Marilah teman-teman, kita selesai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita doakan hari ini ya, semoga menjadi ya ilmu yang bermanfaat tentunya ya bagi kita ya. Yang dapat Bapak ajarkan pada hari ini ya bisa kalian serap ya, bisa kamu teliti di rumah, bisa kamu pahami di rumah apa sih itu ya tumbuhan seperti ini dan lain sebagainya ya. Paham ya? Nah, untuk minggu depan nanti kita untuk persiapkan minggu depan ya. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini silakan untuk bersiap-siap berkemas sendiri. Silakan masukkan bukunya dalam tas. Ya, Bapak tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.